Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan suatu masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang samar maupun yang nyata, semoga akan lekas menemukan solusi yang terbaik. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai tepatnya pergantian bulan, yaitu awal bulan Desember 2023 saat ini. Bisa dikatakan ya bulan yang terakhir sobat ya. Kita akan meninggalkan tahun 2023. Oke ya, untuk tanggalnya sendiri saya akan mulai ya, awal ya, berarti saya mulai tanggalnya tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 3, yaitu tepatnya mulai harinya hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu. Kan seperti itu ya. Untuk temanya sendiri saya akan mencoba mengambil suatu tema. Saya akan menerawangkan ataupun membacakan ya, tetap untuk masalah yodha kalian, yaitu nanti kira-kira doa apakah yang akan terwujud untuk kalian ya di 3 hari ke depan ya. Tentunya ya memasuki awal bulan Desember ya, sekali lagi seperti itu sobat ya. Oke ya, biar tidak bingung ya silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya, yaitu semua bersifat general reading, bersifat prediksi, bersifat terawang, artinya general, yaitu energinya luas mengacak, nggak tahu yang ketarik energinya siapa. Yang jelas kali ini yang saya tembak zodiak kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, berarti nasib dan rezeki kalian ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi, karena ini kan bersifat luas general, saya nggak tahu nama kalian. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui nama kalian, sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya tembak dan menjadikan suatu jawaban yang akurat ya. Karena alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak sekali yang konsul secara pribadi itu tembakan saya akurat semua. Next, lanjut sobat ya, setelah sudah Capricorn, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah zodiak Capricorn. Di sini ada zodiak Pisces, artinya zodiak Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke ya, kita lihat untuk asmara Pisces ya, memasuki awal bulan ya, awal bulan Desember, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Ini nanti untuk semuanya. Kita lihat dulu untuk asmaranya dulu. Pisces, kartu utama kalian muncul petunjuk The Lovers, ini awal yang bagus ya. Sepasang kekasih, belakangnya ada malaikat ya. Dikonfirmasi sama kartu Death ataupun The Dead. Ini ada prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat. Ini kalau saya tangkap energi dari Yoda Pisces ya. Ini kartu utama kalian muncul petunjuk The Lovers. Ini artinya bisa saja mungkin harapan kalian yang belum kena ya, dalam arti mungkin dulu ataupun kemarin yang mungkin harapannya belum kena tentang kestabilan, entah secara kebahagiaan, keharmonisan, saling pengertian, saling menyayangi, mungkin yang belum kena, insya Allah di 3 hari ke depan memasuki awal bulan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, katanya di sini akan bagus ya. Jadi apa yang kalian kehendaki, apa yang kalian inginkan, kelihatannya di sini akan terrealisasi, akan sampai sama kalian. Karena saya menangkap di sini sepertinya ada suatu adanya suatu sinkron antara hati kalian sama hati pasangan kalian. Entah itu yang masih single, yang barusan PDKT, entah itu yang masih pacaran ataupun yang statusnya sudah menikah. Di sini kelihatannya akan bagus ya. Cuman di sini harus berhati-hati ya, karena di sini muncul death, kartu konfirm ataupun kartu jawaban menandakan di sini muncul petunjuk death, artinya bisa saja ini ada suatu kejutan-kejutan, karena death melambangkan residual energi sobat. Bisa saja ini ada suatu kejutan yang mendadak tiba-tiba baik, akan menyenangkan buat kalian. Nah, bisa saja ini adanya suatu energi yang tiba-tiba ada kejutan mendadak, tapi ini kurang baik sama kalian sehingga membuat kalian mungkin akan mengalami sebuah kesedihan. Kira-kira seperti itu ya. Cuman tetap di sini disarankan ketika ini kalian mendapatkan suatu energi yang negatif, adanya suatu tembakan black magic, tetap kalian harus berani maju melangkah ke depan sobat. Artinya apa? Ketika kalian khususnya di 3 hari ke depan, kok asmara saya kok tiba-tiba semakin buruk ataupun semakin banyak suatu masalah. Nah, ini kelihatannya kalian harus tetap berani melangkah maju. Jangan stuck, jangan diam, apalagi mundur. Tetap melangkah maju, artinya ya tetap harus bisa menyelesaikan. Kalau bisa dinetralkan. Ini akan lebih bagus karena sekali lagi death ini memberikan suatu petunjuk residual energi. Tiba-tiba mendadak baik, tiba-tiba mendadak buruk ya, kira-kira seperti itu. Ini nanti saya akan deteksi segmen terakhir. Kita lanjut dulu di faktor pekerjaan ataupun karir. Di sini kartu utama kalian muncul 5 cup, itu ada 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Dikonfirmasi sama kartu Three of Swords, 3 pedang menusuk hati. Ini kenapa ya, Pisces ya? Ini memasuki awal bulan ya, bulan Desember. Di sini kelihatannya Pisces gini ya, mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat menyusun sebuah rencana dan itu bagus. Kalian sudah merasakan hasilnya, sudah menikmati hasilnya, entah secara pencapaian target, entah secara kelancaran, terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan, kesuksesan, biarpun tidak terlalu naik. Nah, itu sempat kalian rasakan. Entah kenapa tiba-tiba seiring berjalannya waktu, tiba-tiba serasa rencana kalian itu tidak seindah dulu. Jadi sekalian sudah mulai berpikir, kok semakin hari, semakin kesini kok pekerjaan saya ataupun karir saya kok menemukan sebuah hambatan, banyak problem, banyak penggagalan, sehingga kalian di sini melambangkan adanya suatu kekecewaan, adanya suatu kesedihan sobat. Saya rasa ya memang setiap seseorang ketika dihantam masalah apapun itu tetap ada suatu rasa sedih, rasa kecewa. Cuman saran saya di sini jangan terlalu berlarut-larut, segera cepat bangkit sobat. Karena apa? Ini kan masih ada 2 cup yang masih berdiri, artinya kalian masih diberi beberapa kesempatan ketika kalian mau berusaha untuk mau memperbaiki, untuk mau memperbarui yang menjadi kesalahan itu apa, insya Allah di sini akan menemukan bagus gitu loh. Nah, ketika itu kalian biarkan, di sini kalian akan semakin tertekan sobat, baik secara pemikiran maupun secara hati ya. Jadi semakin kalian tidak mau berusaha, semakin tidak mau bangkit, semakin kalian ada suatu rasa kecewa di sini gitu loh. Rasa kecewa, rasa luka hati, mungkin akan banyak PHP, banyak kebohongan di sini. Kalian dijanjikan untuk bisa mungkin berhasil di sebuah tender ataupun pencapaian perkembangan pekerjaan kalian bisa meningkat, di sini akan berubah menjadi kurang bagus ketika kalian adanya suatu kurang semangat. Kira-kira seperti, karena di sini jelas adanya suatu hantaman sobat. Nanti akan saya deteksi ya di sini ya. Terus kartu lanjut di masalah keuangan. Di sini Pisces kartu utama kalian muncul petunjuk 10 tongkat. Itu ada seseorang sedang mengangkat 10 tongkat ya. Dikonfirmasi sama kartu 4 cup. Itu ada 3 cup, 1 cup lagi muncul di awan kecil ya, ataupun di angan-angan, sama orang sedang duduk di bawah pohon. Ini kalau saya tangkap energi dari Pisces ya tentang seputar keuangan memasuki bulan Desember awal ya. Di sini kelihatannya banyak beban ya, kelihatannya Pisces ya. Mungkin secara kebutuhan ini kelihatannya lebih besar ya daripada yang biasanya. Bisa saja ketika kalian ada keuangan yang masuk, ini pengeluaran kalian juga besar.
gitu loh. Karena saya menangkap di sini seperti kalian itu mempunyai beban baik secara pemikiran maupun secara hati, maupun secara batin di sini. Seakan-akan masalah itu apa ya, sangat rumit, sangat membingungkan kalian. Karena apa? Ya itu tadi, kalian berpikirnya akan stabil, akan adanya suatu kelancaran rezeki keuangannya masuk, tiba-tiba di sini serasa seret gitu loh sobat. Makanya itu di sini tergambarkan bahwa kalian tuh terkadang sering berpikir ya, sering merenung bagaimana untuk bisa menyetabilkan keuangan gitu loh. Nah, jadi kartu konfirm ini menandakan bahwa kalian sedang ada masalah, akhirnya kalian itu berpikir tentang adanya kestabilan. Cuman saran saya di sini tetap ya, kalian harus memberi waktu jeda, waktu istirahat. Jangan terlalu diforsir sobat untuk memikirkan sebuah hal-hal yang memang itu belum waktunya gitu loh. Jadi saran saya ya, jalani dulu, nikmati dulu apa yang ada ya, biarpun rezeki tidak terlalu besar, ya syukuri saja gitu loh. Ketika kalian paksa di sini, saya menangkap juga akan ada suatu banyak yang tidak kuat, energinya banyak drop gitu loh. Karena sedang memikirkan gitu loh. Istilahnya tuh apa ya, nang cepat untuk memperoleh kestabilan ya, ya tidak begitu juga gitu loh sobat ya. Makanya di sini harap istirahat, ketika mungkin capek ya istirahat secara pemikiran, mungkin rekreasi dulu ataupun apa. Ketika capek secara fisik ya mungkin istirahat yang cukup, dikontrol pola makan, pola tidur, kan seperti itu biar biar tidak sakit di sini sobat ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke sobat ya, alhamdulillah setelah saya deteksi secara penerawangan, doa kalian bakal terwujud, ataukah apakah doa kalian bisa terwujud di asmara tentang kestabilan. Di sini kelihatannya 50-50 ya, gitu loh. Ya, biarpun saya mengatakan 50-50, cuman ada suatu apa energi yang kuat yang itu akan membawa suatu keberhasilan. Ya, yang 50% kalian akan mendapatkan sebuah kesenangan, mungkin pencapaian apa ya, mungkin pencapaian kestabilan lah, itu akan kalian dapatkan sesuai keinginan kalian. Nah, yang 50% lagi sobat, kelihatannya di sini masih sulit. Masih banyak hambatan ketika kalian punya keinginan apa-apa untuk bisa stabil, ini akan sulit karena ada suatu tembakan energi black magic di sini. Makanya saya tadi mengatakan secara kartu ya, ketika kalian dihantam masalah ya, ini kalian harus berani melangkah ke depan, selesaikan. Kalau bisa dinetralkan. Nah, seperti itu. Apalagi secara penerawangan di sini muncul petunjuk happy, ada yang diuntungkan, bisa saja ditarik ke depan. Yang semula, pokoknya yang semula buruk asmaranya tiba-tiba mendadak baik. Nah sama, ketika kalian yang mungkin dulu ataupun kemarin asmara kalian sempat baik ya, tiba-tiba di 3 hari ke depan banyak masalah. Gitu, banyak keterpendingan, mungkin yang janji akan ada suatu pembatalan, mungkin pertemuan akan batal dan lain-lain. Kira-kira di situ ya. Oke, kalau untuk pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini jelas ya. Pisces kelihatannya kurang bisa diuntungkan ya, masih banyak apa ya, mungkin masih banyak kendala ya kalian di sini ya. Karena itu tadi, ketika kalian tidak dinetral, kalian akan merambat kemana-mana ini untuk Pisces ya. Kalau bisa dinetral ya Pisces. Jadi apakah doa Pisces bisa terwujud di seputar pekerjaan ataupun karir, akan menemukan kestabilan, di sini kelihatannya masih banyak hambatan, kira-kira seperti itu. Bahkan di sini ada sedikit penurunan. Tapi tidak masalah, tetap semangat ya. Nah, untuk masalah keuangan, apakah doa Pisces akan terwujud? Apakah doa kalian terwujud? Ya, bisa stabil di masalah keuangan di sini ataupun kerjaan. Di sini saya menangkap 50-50 ya, biarpun kalian masih banyak beban, kelihatannya masih ada suatu rezeki yang kelihatannya akan masuk sama kalian gitu loh. Ya. Yang sebagian seperti itu, yang 50% lagi kelihatannya ya masih ada beban, masih sulit. Ya, bahkan adanya suatu penurunan keuangan di sini. Jadi tinggal kalian sendiri sobat. Ketika kalian memang tahu tata caranya, doanya ya silakan dinetral, biar tidak berimbas kemana-mana sobat. Kan sering saya mengatakan itu berulang kali. Ketika seseorang itu tertembak di satu titik, jangankan 3, 2, satu titik pun, ketika itu dibiarkan, ini akan merambat kemana-mana efeknya gitu loh. Nah, seperti itu ya, ketika kalian bisa ya mungkin silakan dinetralkan, mungkin tahu doanya, tata caranya. Ketika kalian tidak bisa ya tidak ada salahnya cari orang-orang di bidangnya. Kan seperti itu ya untuk sahabat Pisces ya, akan lebih bagus langkah ke depannya ya. Mungkin yang sudah ada penetralan sama saya, insya Allah akan ada suatu apa ya, akan ada suatu terkendali lah. Jadi kesulitan itu insya Allah akan bisa terbackup. Kan seperti itu ya untuk Pisces ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Pisces, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik, jangan takuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya
percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian sobat, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, sikapi dengan bijaksana. Karena ini kan bersifat luas sobat, general saya nggak tahu nama kalian. Kan seperti itu ya. Di segmen terakhir, sering saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah sobat, khususnya sahabat Pisces ya. Ketika dihantam masalah dan itu di luar logika, ya jangan dibiarkan, jangan diabaikan, segera tanggulangi sobat, biar tidak semakin hancur-hancuran, tidak bisa-bisa. Karena sudah banyak yang seperti itu. Karena saya yakin setiap manusia itu kan dikasih hati ya, dan untuk bisa mendapatkan suatu energi rasa ketika kalian sudah merasakan kok masalah saya ini di luar logika. Nah, itu segera diatasi, jangan didiamkan. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara untuk menanggulangi itu semua? Karena ini kan masalah di luar logika. Ya, sering saya juga mengatakan itu mudah. Satu, kuatkan secara pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keberhasilan itu akan bisa lancar masuk sobat. Kan seperti itu. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya. Minim ada suatu ikhtiar, adanya suatu perjuangan, adanya suatu langkah-langkah usaha lah. Itu nasib akan berubah menjadi baik. Kita harus yakin ketika sudah ikhtiar. Kira-kira di situ ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Pisces, ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya sahabat Pisces, harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.